Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, sering kita mendengar istilah tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Wah, asik ya istilahnya. Nah, kalau ngomongin tentang tua itu pasti, semua orang itu pasti akan menjadi tua. Tapi pertanyaannya, di usia berapa kita akan terlihat tua? Tergantung pada bagaimana cara kita merawat diri kita. Kadangkala ya ini terutama untuk perempuan nih ya, untuk kaum wanita nih ya. Kalau udah mulai ada kerutan, kendur, kulitnya nggak kenceng, waduh udah itu sibuk. Gimana nih caranya? Krim anti-aging lah, inilah, itulah perawatan dan lain sebagainya. Nah sekarang waktu yang tepat nih untuk mengetahui gimana caranya supaya bisa terlihat tetap muda, tidak tua seperti itu. Nah boleh sekarang mulai di-share di grup WhatsApp Anda untuk sama-sama nonton di Bincang Sehati. Karena hari ini kita akan membahas tentang cegah penuaan dini. Namun sebelum kita membahas tentang cegah penuaan dini, kita akan membahas terlebih dahulu fun fact dampak negatif olahraga untuk kesehatan kulit. Kita lihat yang pertama. Bersepeda. Nah pemirsa, kalau kita ngomongin tentang olahraga gitu ya, sebenarnya kan olahraga ini baik untuk kesehatan, salah satunya adalah kesehatan kulit. Tapi perlu diingat, ada juga beberapa hal yang bisa membuat olahraga ini menjadi tidak baik untuk kesehatan kulit kalau perintilan-perintilannya ini tidak dipersiapkan atau tidak dilakukan dengan benar. Salah satunya adalah bersepeda. Kalau bersepedanya di panas terik matahari gitu ya, terus kemudian banyak polutan di sekitarnya, apalagi kalau kita tinggal di kota-kota besar atau dekat dengan daerah industri gitu ya, ini kan bisa banyak sekali polutan yang akhirnya justru malah bukan bikin kita sehat, malah akhirnya kulit kita terpapar dengan polutan-polutan, belum lagi dari sinar matahari yang berlebihan, over exposure juga gitu ya dari sinar matahari. Nah ini yang juga berbahaya untuk kesehatan kulit kita. Jadi kita bisa menilai lah kapan waktu yang tepat untuk bersepeda supaya kulit kita ini tidak terganggu kesehatannya. Oke, kita lanjut yang kedua. Berenang, coba siapa yang suka berenang? Saya adalah salah satu orang yang juga suka berenang meskipun berenangnya gaya batu gitu ya. Tapi kalau ngomongin berenang ini, kan sebenarnya berenang ini baik ya pemirsa untuk kesehatan. Tapi sekali lagi sama halnya dengan sepeda, berenang ini baik kalau memang semuanya dipersiapkan dengan baik. Semua yang bersentuhan dengan kulit kita ini pas, seperti jangan sampai kemudian ketika mungkin Anda pernah gini, berenang tiba-tiba kulit Anda itu kayak bersisik gitu ya, atau kemudian agak kering seperti itu. Nah ini bisa jadi bahwa air kolam renangnya ini juga mengandung zat-zat kimia yang bisa berbahaya untuk kulit kita. Jadi harus diperhatikan baik-baik nih kalau kita mau berenang supaya kulit kita tetap terjaga dengan baik kesehatannya. Oke, kita lanjut olahraga yang ketiga. Yoga. Nah, yoga ini sendiri juga sebenarnya baik ya pemirsa, baik sekali. Tapi Anda juga harus perhatikan yoga matnya, matrasnya. Kemudian setelah beryoga Anda juga harus ngelap keringat, semisal handuknya juga harus diperhatikan kebersihannya, higienis atau enggak gitu ya. Karena takutnya kalau matnya ini dipakai bersama-sama gitu, apalagi kalau handuknya, wah itu serem banget ya. Itu bisa saja menularkan penyakit kulit yang akhirnya hinggap ke kulit kita. Jadi harus diperhatikan kebersihan dan higienitasnya ya. Oke, kita lanjut olahraga yang selanjutnya. Latihan kardio. Biasanya kalau kita lagi latihan kardio kita agak lupa gitu ya mau menghidrasi tubuh kita dengan minum. Akhirnya kita terdehidrasi dan akhirnya apa yang kita rasakan, salah satunya mungkin Anda pernah merasakan juga kalau Anda mengalami dehidrasi ini kulit jadi agak gatal. Nah akhirnya apa, kita sering garuk-garuk dan akhirnya apa, ya udah pasti ada luka atau lecet di kulit yang bisa mengganggu kesehatan kulit kita. Jadi jangan lupa rehidrasi, minum air putih ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Angkat beban. Wah, beban apa nih ya? Beban hidup kayaknya ya. Nah, angkat beban ini juga kalau kita nih, Anda sering perhatikan ya pemirsa, tidak hanya angkat beban sih, maksudnya kalau kita lagi angkat-angkat sesuatu yang berat gitu ya, Anda bisa lihat di telapak jari kita biasanya itu muncul kayak apa ya istilahnya itu ya, kulitnya itu tebel-tebel gitu. Nah, ini kan otomatis bisa mengganggu kesehatan kulit telapak tangan kita seperti itu, entah itu istilahnya mungkin kapalan dan lain sebagainya gitu ya, yang dimana pokoknya ada kulit yang menebal di bagian telapak tangan kita yang bisa mengganggu kesehatan kulit kita. Oke, itu dia tadi beberapa jenis olahraga yang kalau tidak dilakukan dengan baik bisa berdampak negatif pada kesehatan kulit kita, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa jenis olahraga yang katanya punya dampak negatif untuk kesehatan kulit kita. Tapi bukan berarti semua olahraga ini pasti berdampak negatif ya. Pasti karena ada satu dan lain hal yang membuat kenapa akhirnya ini bisa berdampak negatif atau buruk pada kesehatan kulit kita. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom. Kalau kita ngomongin olahraga, siapa lagi kalau bukan Dr. Michael Triangto, SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dr. Michael, apa kabar? Pagi Mas Raden, selamat pagi para penonton Dai TV. Oke, ini kalau ngelihat Dr. Michael ini selalu semangat, auranya selalu positif, karena kalau ingat Dr. Michael langsung disentil, udah olahraga belum? Gitu. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas, meskipun kan kalau kita ngomongin olahraga kan dampak kesehatannya bagus gitu ya Dok ya, untuk kesehatan tubuh kita, salah satunya juga kulit. Tapi mungkin ada beberapa kondisi atau situasi yang membuat akhirnya olahraga ini katanya nggak baik untuk kesehatan kulit, Dok. Nanti mungkin akan dijelaskan secara detail oleh Dr. Michael. Yang pertama adalah bersepeda. Di situasi, kondisi, waktu atau yang seperti apa sehingga akhirnya membuat bersepeda ini katanya bisa berdampak buruk untuk kesehatan kulit kita ini, Dr. Michael. Baik, tapi sebelumnya izinkan saya untuk memberitahukan bahwa sebenarnya kita bicarakan ini tidak berarti akan membuat para penonton menjadi khawatir saat berolahraga. Karena ada beberapa prinsip di dalam olahraga itu bila mana itu berlebihan exposure-nya ya, dan terlalu lama itu berpotensi untuk mengganggu kesehatan. Namun di balik itu semua, pada saat kita melihat adanya gangguan kesehatan, disitulah kita dapat mengecek kondisi tubuh kita, apakah memang sebelumnya ada gangguan kesehatan. Jadi kita menggunakan apa yang terjadi terhadap gangguan kesehatan kita itu untuk memperbaiki kesehatan kita di waktu mendatang. Kira-kira begitu. Okay. Nah, pada kondisi apa bersepeda itu dapat mengganggu kesehatan? Pada saat bersepeda untuk jangka waktu yang panjang, untuk jangka waktu yang lama, dan di mana juga terjadi gesekan secara berlebihan. Misalnya saja, itu antara kulit kita dengan saddle. Itu bila mana terlalu lama terjadi gesekan, kita tahu setiap gesekan pasti akan menimbulkan reaksi panas. Dan hal itu dapat mengganggu kesehatan kulit kita. Karena itu biasanya celana bersepeda itu ada bagian yang lebih tebal untuk melindungi kulit kita. Namun bila mana terlalu lama dan kulit kita itu memang sebelumnya sudah lebih sensitif daripada yang lain, tentunya hal itu berpotensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan, ya bahkan menimbulkan rasa gatal. Nah, yang lain adalah kita tahu bersepeda di udara terbuka tentunya juga akan berpotensi untuk kita terkena polutan-polutan yang ada di udara. Karena itu penting untuk memilih waktu bersepeda dan tempat bersepeda yang aman. Dan satu lagi, bila mana bersepeda kita lihat gesekan itu dapat terjadi karena jarak antara saddle dengan pedal itu yang tidak terlalu tepat. Karena itu bersepeda itu penggunaan sepedanya harus customize, harus personalize, disesuaikan dengan kondisi seseorang. Jangan pinjam tetangga punya sepeda, harus pakai sepeda. Apalagi pinjemnya nggak ngomong ya Dok ya, wah maling dong jadinya. Oke, jadi kalau bisa harus customize ya Dok ya. Jangan sampai kan ada tuh yang sampai jinjit-jinjit Dok naik sepedanya. Ada juga yang pakai orang dewasa pakai sepeda anak-anak gini-gini, nggak bagus ya. Pokoknya semuanya all customized. Oke Dok, setelah bersepeda adalah berenang. Nah berenang ini kan banyak yang favorit juga nih Dok. Nah, apakah kemudian berenang ini juga ada dampaknya ke kulit, gimana nih Dok? Pada saat seseorang berenang di kolam renang umum, tentunya tidak hanya airnya tadi yang harus bersih,
bebas dari baik dan juga lainnya, tapi pada saat orang itu berenang, orang tersebut jumlah bakteri yang ada di dalam kolam renang. Karena itu setiap kolam renang itu membutuhkan desinfektan dan yang biasa digunakan adalah klorin. Nah, klorin kita kenal sebagai desinfektan yang cukup aman, namun kembali lagi bila mana kita itu mempunyai kulit yang lebih sensitif daripada yang lain, tentu saja itu berpotensi untuk menimbulkan iritasi, kemerahan, ya bahkan kadang-kadang mata juga menjadi pedih. Dan yang paling penting adalah setelah selesai berenang harus langsung bilas, disertai juga dengan penggunaan sabun. Tapi tolong sabunnya harus bawa sendiri, jangan pinjam, jangan pergunakan sabun bar ya, sabun yang batangan itu ya secara bersamaan. Mungkin kalau sabunnya itu bentuknya liquid masih lebih baik, tapi lebih baik membawa sendiri karena kita tidak tahu kita sensitif atau tidak dengan sabun yang tidak biasa digunakan. Kira-kira begitu. Oke, kalau bisa sabun yang liquid, jangan sabun yang bar. Sabun yang bar udah gitu sasame. Satu sabun rame-rame. Jangan gitu ya, bahaya gitu ya. Oke dok, setelah berenang adalah yoga. Nah kalau yoga ini kan sebenarnya tidak terlalu bersentuhan dengan hal-hal yang lain. Apakah kemudian kebersihan dari matras dan handuk juga ini juga penting sama halnya dengan kayak berenang ini dok? Tepat sekali, karena yoga itu biasanya kita membawa sendiri. Jarang kita menggunakan matras yoga atau handuk yoga secara umum. Ya, kalaupun itu biasanya handuknya bersih. Tapi yang harus diperhatikan adalah kebersihan dari peralatan yang digunakan tadi. Terkadang karena kita bawa sendiri, ini kan punya sendiri, setelah selesai dipakai, berkeringat, nempel di situ, tidak langsung dibersihkan karena lupa. Itu sudah ditaruh di belakang mobil atau dimasukkan dalam lemari yang lembab sehingga kita tidak tahu apa yang tumbuh di situ, apa yang berkembang biak di situ. Nah, hal itulah yang akan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan di kulit kita. Ya. Nah, dengan demikian harus senantiasa dibersihkan, harus senantiasa dicuci. Jangan dikatakan ini kan punya saya sendiri, nggak apa-apa ya kalau handuk dicuci tapi yoga matnya tidak. Dan kita tahu yoga mat itu bahannya adalah busa, ya, yang berpori-pori sehingga tidak mudah, hanya dilap saja sehingga kita yakin bahwa itu bersih. Ya, hati-hati ya. Kira-kira begitu. Oke, jadi pola hidupnya udah sehatnya, berarti juga harus hidup bersih juga ya setelah berolahraga yoga, matnya, towelnya juga harus dibersihkan. Oke, selanjutnya latihan kardio. Nah, efeknya latihan kardio dengan kulit ini gimana ini, Dr. Michael? Latihan kardio itu sesuai dengan anjuran WHO adalah 30 menit per kali ya. Tapi kadang-kadang kita melakukannya lebih karena kan waktunya nggak ada, saya waktunya lebih. Nah, pada saat kita melakukan sesuatu yang lebih daripada biasa ini berpotensi menimbulkan dehidrasi. Dan bila mana dehidrasi itu tidak diatasi dengan baik, dengan tepat, itu akan menimbulkan gangguan juga pada kulit. Ya. Dan yang paling penting seperti pada tayangan ini, di sana ada skipping, bisa juga jogging, yang akan melakukan benturan-benturan terlalu lama adalah telapak kaki. Dan hal ini akan membuat telapak kaki itu kulitnya akan menebal, yang Mas Raden katakan sebagai kapalan atau dalam bahasa latinnya callus. Dan kapalan ini bila mana tidak dirawat berpotensi untuk mengalami retakan-retakan dan memudahkan terjadinya infeksi pada kulit tadi ya tentunya ya, dan itu bukan sesuatu yang nyaman. Terkadang ada kebiasaan daripada atlet ataupun kebiasaan daripada kita yang berolahraga itu untuk menghilangkan penebalan kulit dengan cepat, yaitu dengan melakukan disilet. Nah, pada saat disilet itu dapat saja
kita menggores bagian kulit yang lebih dalam dan menimbulkan infeksi. Ya. Ada beberapa atlet saya yang pada saat dia melakukan penipisan dari kapalan tadi, dia tidak merasakan apa-apa, tapi pada saat dia berangkat bertanding 1 minggu setelah dia melakukan penipisan kulit tadi, dia mengalami infeksi sehingga di tempat pertandingan dia tidak dapat bertanding sama sekali. Waduh. Kira-kira begitu. Oke, jadi serem banget ya dok ya, malah nggak benar itu ya. Wah serem banget. Itu juga berkaitan juga berarti sama halnya dengan angkat beban dok? Nah, angkat beban lain. Angkat beban itu biasanya tidak ada orang mengangkat beban hanya 1 kali. Dan biasanya pada saat kita berlatih, kita tidak menggunakan beban maksimal. Kita menggunakan 70%, 80%, sehingga kita mampu melakukan angkatan dengan beberapa repetisi. Sayangnya, pada saat kita melakukan angkatan tadi, ada bagian daripada beban kita yang bergesekan dengan kulit kita. Apakah kulit di telapak tangan seperti yang Mas Raden katakan, apakah pada daerah kulit di bagian dada gitu ya, misalnya pada saat bench press gitu ya, ditaruh naikkan ke atas, taruh naikkan ke atas, itu memungkinkan untuk terjadi gesekan. Dan saya katakan bila berlebihan dan kita tidak merawat dengan baik kulit tadi, kulit itu menjadi menebal, menghitam, dan tidak terhindari bila mana bisa mengalami infeksi di daerah tersebut. Kira-kira begitu, Mas. Oke, ini penjelasan yang sangat detail sekali. Kita kan niatnya olahraga ingin sehat gitu ya. Jangan sampai kemudian malah olahraga-olahraga yang disebutkan oleh Dr. Michael tadi karena tidak dilakukan dengan prosedur atau SOP yang benar jadinya malah berbahaya. Nah ini khusus untuk juga teman-teman kita yang menjadi atlet pandemi ya. Menjadi atlet di masa pandemi harus punya standarnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Dr. Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Pokoknya sehat-sehat terus untuk Dr. Michael supaya bisa terus berbagi di Bincang Sehati. Selamat pagi Dr. Michael, terima kasih. Selamat pagi, Mas Raden. Terima kasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan seperti biasa tadi kan sudah saya sebutkan, sudah saya mention di awal bahwa hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting terutama untuk kaum wanita ini. Pokoknya sekarang harus cepet-cepet ya. Ambil handphone Anda pemirsa, share di grup WhatsApp Anda sebanyak-banyaknya karena hari ini kita akan membahas satu rahasia penting bagi para wanita. Cegah penuaan dini. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Nah, telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom kalau kita mau ngomongin kulit yang sehat. Kita akan ngobrol dengan Dr. Desi Tio SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Selamat pagi Dr. Desi, apa kabar? Baik, Mas Raden, sehat terus ya. Sehat pastinya dong, ya, Dr. Desi. Pemirsa Bincang Sehati juga apa kabar? Sehat semua, pasti sehat hari ini karena mau menantikan ngobrol sama Dr. Desi nih. Oke, Dok, ini kan hari ini kita membahas satu hal yang sangat penting. Tidak hanya untuk kaum wanita sebenarnya, semua juga dari kita pasti menginginkan selalu terlihat awet muda, glowing seperti Dr. Desi lah ya gitu kan, kulitnya kenceng dan glowing seperti itu. Oke, Dok, sebenarnya kalau kita ngomongin kulit yang sehat ini, kulit yang seperti apa sih Dok? Oke, baik, kalau kulit yang sehat itu Mas Raden tentunya kita mengharapkan yang tadi kulit kita glowing yang Mas Raden bilang, ya bersinar, terus warnanya rata, ya kan, ada belang bentong, kadang-kadang kan ada di sini lebih hitam atau di sini lebih putih gitu kan. Nah, jadi terus kemudian kita juga koraba halus. Tadi kan Martin bilang ya halus, tidak sensitif. Terus kemudian tidak ada tumor-tumor kulit dan tidak ada penyakit seperti jerawatan atau yang bintil-bintil hitam-hitam seperti itu. Itu kulit yang sehat.
Kulit yang sehat ya, kamu kayak bayi gitu, kayak pantat bayi. Aduh, andai muka kita seperti itu ya dok ya. Oke lah, kita sedang berusaha hari ini ngobrol sama dokter Desi. Nah, tapi kalau kita ngomong tentang penuaan dini dok, yang dimaksud dengan penuaan dini ini seperti apa sih sebenarnya? Maksudnya tiba-tiba di usia muda langsung udah menua aja atau seperti apa kondisinya? Oke. Sebetulnya proses penuaan itu kita nggak bisa hindari ya. Orang pasti tua, lahir tua, padan mati, itu pasti. Kemudian proses penuaan itu sendiri ya sebetulnya proses degeneratif yang dalam fungsi dan kapasitasnya maksimalnya mulai menurun, itu penuaan. Nah, dininya itu kita harus bandingkan dengan orang-orang seusia kita. Misalnya orang seusia kita tampangnya seperti ini atau kesehatannya juga prima dan usia kita yang sama, kita sudah menurun, sudah tidak fit lagi, itu namanya penuaan dini. Jadi bandingin nih sama teman kita yang seumur, tampangnya jauh lebih muda atau lebih tua. Nah itu ya siapa tuh yang penuaan dini tuh. Aduh, kalau kayak gini saya nggak mau nanya dokter Desi deh umur saya berapa, takutnya ditebaknya 45 lagi. Oke, dokter Desi, berarti kalau ngomongin cegah penuaan dini itu sebenarnya tanda-tandanya yang bisa terlihat, kan tadi dokter menyebut prosesnya lumayan lama nih sebelum akhirnya sampai ke penuaan yang sebenarnya gitu. Tanda-tandanya di awal itu bisa dilihat apa? Kalau kita kan secara umum hanya ngeliat, kayaknya ada kerutan gitu. Sebenarnya ada nggak yang lain-lain juga ini dokter Desi? Ya ada, selain kerutan itu. Kita lihat nih, kalau penuaan itu awal-awal pasti kita lihat kalau umur 17, terus kenceng, kan? Terus ini tidak ada kendor-kendor. Jadi kalau kita muda, bentuk muka kita itu segitiga. Ya, jadi atasnya lebih kenceng, bawahnya tuh lebih tarik. Nah, kalau kita udah mulai tua, segitiganya terbalik, kita lihat. Nah, ini mulai kendor. Nah, itu tanda-tanda penuaan. Nah, kemudian selain tadi keriput, terus nanti ada kasar-kasar juga, dan juga ada tumor-tumor. Kemudian kalau luka jadi susah sembuh, itu tanda-tanda penuaan. Gitu. Oke, coba saya cek dulu ya dok ya, aku cek nih. Kok agak kendor ya dok ya? Agak kendor nih. Kok kalau ngeliat dokter Desi? Di mana, di atas atau di bawah? Kalau ngeliat dokter Desi kok kayaknya itu kenceng banget, wah luar biasa emang. Tapi kalau kita ngomongin dari umur dok, kan kita juga harus waspada ya. Maksudnya ini kan berproses kan, tidak tiba-tiba blek langsung tua kan, nggak mungkin gitu. Nah sebenarnya dari usia berapa sih dok, masa proses degenerasi kulit ini akhirnya muncul seperti itu? Oke. Sebetulnya proses ini sudah kelihatan dari usia 25 tahun. 20-25 tahun deh. Karena usia kita 20-25 tahun itu hormonal kita mulai turun. Ya udah hormonal kita turun, kemudian kolagen kita juga turun, pembentukan estrogen pada wanita dan testosteron turun. Cuman nggak kelihatan tuh umur 25 sampai 35 tahun, subklinis katanya ya. Kita nggak berasa kita udah mulai menua. Nah, 35 sampai 45, hormonnya menurun 25% tuh, Mas Raden. Lebih kelihatan, berasa nggak sih kita mau 35, kita bandingkan teman kita yang 25 tahun, kok beda ya, mulai ada kendor-kendor dikit, ada halus-halus, kadang-kadang dahi. Dahi kelihatan, kok kita sering berkerut gitu ya. Nah itu dahinya kelihatan banget tuh, udah diem aja ada garis. Nah kemudian gimana yang lebih kelihatan lagi? Ada jangan ngomong usia, ada sih juga nggak mau ngomong usia saya. 45 tahun sampai 50 tahun dan lebih lah. Nah itu udah kelihatan banget dong penuaannya ya. Ini di sini nih udah mulai turun sagging, di sininya juga double chin, ini berkerut-kerut. Terus kalau lihat kulit tangan nih, kalau kita geret itu udah putih, terus ada kayak kulit ikan tuh yang bercitik-citik. Itu tanda-tanda kulit kita udah mulai tua dan kering tuh. Seperti itu. Oke. Ini kalau ngobrol sama dokter Desi, terutama untuk kesehatan kulit, antara semangat sama minder sebenarnya. Jangan gitu dong, Mas Raden itu sehat dong. Harus sehat ya dok ya. Oke, berarti harus dibenahi dari penyebabnya dok. Kita harus tahu nih supaya akhirnya kita kulitnya juga sehat. Nah selanjutnya yang menjadi penyebabnya atau faktor risiko kenapa akhirnya bisa mengalami aging di usia penuaan dini ini sendiri apa saja? Ataukah kemudian faktor atau indikasi dari kebiasaan atau gaya hidup juga berpengaruh ini dokter Desi? Ya betul. Sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan dini itu ada faktor internal dan eksternal. Ya, yang tadi internal itu yang kita nggak bisa hindari.
ya karena itu pasti sejalan dengan usia, kita pasti tua ya, karena ada hormon tadi yang dibilangkan, hormonal tadi dan usia, sedap, gravitasi dan genetik. Jadi kita lihat genetik kita juga. Nah itu internal. Nah yang bisa kita cegah adalah faktor eksternal yang dipengaruhi dari luar. Misalnya apa? Paparan sinar matahari yang tadi Dr. Michael juga bilang, ya yang Mas Raden juga tadi bahas, paparan sinar matahari, polusi. Kita tinggal di mana? Daerah yang pegunungan, pantai atau kota kayak Jakarta sini, seperti Jakarta Barat ya, yang pabrik, aduh, polusinya tinggi banget. Nah kemudian kita stres, kurang tidur dan gaya hidup macam-macam. Nah yang eksternal itu disebut juga photo aging karena lebih banyak pengaruh matahari. Itu faktor-faktor penuaan dini, Mas Raden, yang perlu kita perhatikan. Oke. Berarti memang banyak sekali faktor internal dan eksternal. Tapi kalau kita mengacu pada orang Indonesia sebenarnya Dok, kulitnya ini rentan untuk mengalami penuaan dini atau enggak? Karena kan kita tinggal di daerah tropis nih Dok, itu pengaruh nggak sih sebenarnya? Sebetulnya orang Indonesia tuh beruntung banget ya, daerah tropis, kelembapannya tinggi, penuaan itu tuh jauh dibanding kita yang tinggal di daerah yang dingin. Ya kayak misalnya orang di barat itu musim dingin, itu cepet banget tuanya karena mereka kelembapannya rendah, jadi kulit gampang keriput, gampang kering, seperti itu. Nah cuman bedanya kalau kita di kulit tropis ini, nah kebiasaan barat suka kita adopt, jadinya itu juga bikin tua, ya kayak berjemur. Nah itu juga bisa bikin tua loh, berjemur itu kalau caranya tidak tepat. Oh berjemur juga ya Dok ya, udahlah keling tambah keling ya Dok ya karena berjemur ya Dok. Tambah keling aja. Kanker kulit, keriput, merah-merah, gatal, banyak tuh sekarang gara-gara yang berjemur dari gaya hidup tadi. Sesuaikan apa yang aman dan sehat untuk tubuh kita. Sunbath boleh tapi mungkin yang jangan terlalu juga over exposure juga gitu ya Dok ya. Oke Dok, nanti mungkin kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Aku curious nih, penasaran dengan kalau kan kita ada beda-beda jenis kulit Dok, entah itu yang kering atau berminyak dan lain sebagainya. Ini juga pengaruh nggak ke cepat atau lambatnya proses penuaan dini? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Dokter Desi ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini yang sangat menarik untuk kaum pria dan juga wanita semuanya, pokoknya lah dari anak-anak sampai dewasa, lansia juga penting ini untuk mencegah penuaan dini, apalagi di masa pandemi stresornya banyak gitu ya. Jangan sampai kemudian akhirnya stres, makan makanan yang nggak benar, pola hidupnya nggak sehat, akhirnya terjadi penuaan dini. Nah bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar gimana caranya mencegah penuaan dini, nah Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Masih bersama dengan Dr. Desi Tio SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Dr. Desi, kita lanjut lagi. Aku tadi sempat mau tanya sebelum break Dok, beda jenis kulit ini juga beda proses cepat atau lambatnya ke penuaan dini nggak Dok? Iya betul Mas Raden. Jadi kalau misalnya kulit kita berminyak, kita suka kesel ya. Aduh, kayaknya belum kayak udah belum, kesannya bercahaya banget, padahal minyak banget. Itu lebih lambat penuaan dininya. Tapi kalau kulitnya kering, kemudian sensitif, nah itu lebih cepat penuaannya karena kulit itu lebih tidak tahan terhadap matahari, lebih tidak tahan terhadap udara yang kelembapannya rendah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kulitnya berminyak, boleh bersyukur tuh. Ya cuma perawatan juga jangan jerawatan, jadi lebih awet muda kalau kulit berminyak. Oke, jadi beruntunglah yang mukanya berminyak ya, selain cegah penuaan dini juga bisa untuk kesehatan Anda pastinya. Oke Dok, ini ada penelpon Dok, kita sapa terlebih dahulu ya Dokter Desi ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Diana di Langkat Mas. Ibu Diana di Langkat, Sumatera Utara, betul ya Bu ya? Ya, iya. Oke, silakan Ibu Diana, mau tanya apa nih ke Dokter Desi? Ya, mau nanya Dok. Usia saya kan udah jalan 49 tahun. 49 ya? Oke. Iya 49. Sekarang ini kan merebak sih Dok.
lotion pemutih kulit itu di wajah, di istilahnya kayak hand body gitu. Kalau seusia saya itu, kalau umumnya memakai itu efek sampingnya banyak nggak, Dok? Oke. Terus satu lagi, Dok. Boleh. Kan kalau kulit saya kan benar-benar kulit kering. Kadang jarang pakai hand body itu kok sering kayak beradul gitu loh, Dok, kita ngomong. Apa Bu? Beradul gitu kayak mana kayak Besisik gitu ya Bu ya? Putih ya, gitu ya? bersisik ya, betul. Oke. Ya, Oh iya. Udah itu aja. Oke, Dokter Desi ada yang ditanyakan atau sudah jelas sebelum kita jawab, Dok? Krim pemutih itu yang belinya online gitu ya Bu ya? Atau yang katanya bener. gitu ya? Ya, benar. Oke, sudah jelas, Dok? Sudah jelas, Mas Raden. Oke, terima kasih Ibu Diana di Langkat, Sumatera Utara. Kita akan coba jawab. Pokoknya tetap glowing ya Bu ya. Terima kasih, selamat pagi, salam untuk keluarga di rumah. Oke, Dokter Desi silakan Dok. Oke, kita jawab ya Mas Raden ya. Jadi misalnya pakai body lotion pemutih itu banyak banget. Apalagi katanya putihnya cepat dalam waktu 1 minggu, bedakan kanan dan kiri gitu kan ya. Iya betul, putih banyak banget yang kanan, yang kiri masih gelap. Nah, hati-hati krim pemutih yang kayak gitu Ibu-ibu dan Ibu Diana dan pemerintah sekalian. Karena pemutih yang cepat sekali efeknya itu kemungkinan ya ada bahan-bahan yang berbahaya untuk kulit kita. Seperti steroid. Nah itu steroid putihnya cepat, atau merkuri itu juga putihnya cepat. Ya, alih-alih kita mau putih, malahan kulit kita memang putih nih awalnya senang banget kayak porcelain gitu, kayak orang Korea putih banget. Tapi lama-lama kulit kita akan menjadi tipis. Tipis, menghitam, terus bentol, ada bercak-bercak, dan lama-lama kulit kita akan kelihatan pembuluh darahnya. Kalau dipakai terus-menerus, kulit kita bisa robek karena kulit kita saking tipisnya. Apalagi dengan memakai krim pemutih yang di muka, di tangan semuanya itu, kita juga tidak menjaga matahari. Yang ada kulit kita malah jadi gampang kena kanker kulit. Ya, jadi kalau krim pemutih yang putihnya cepet banget, itu lebih baik jangan dipakai deh. Ya, hati-hati atau konsultasikan ke dokter kulit Anda. Tuh, yang kedua, tadi apa ya, yang kulitnya kering ya? Oke, malas pakai lotion ya Mas Raden yang ya? ini, garuk-garuk putih-putih gitu. Oke, nah sebetulnya memakai pelembab atau lotion itu harus kita lakukan sejak kita kecil. Ya, makin sering kita memakai pelembab, kulit kita akan lebih lembab dan bertahan lebih lama. Kalau kulit kita kering, kalau digaruk putih-putih, itu karena kulit kita memang ya itu tadi terlalu kering sampai bersisik. Nah, pakai pelembab kadang-kadang kita malas atau lotion ya. Nah, karena lengket. Nah, saya kasih tahu nih tipsnya, pakai lotion yang biar nggak lengket, tetapi kulit kita juga terjaga. Caranya gimana? Kita pernah bilang dulu, cara pakai pelembab adalah pada saat kulit kita lembab. Dalam arti apa? Habis mandi atau kita kasih air sedikit. Ya, kasih air sedikit, langsung kita tempel pelembabnya di atasnya. Sehingga pelembab itu akan awet gitu. Kalau siang-siang kurang lembab, kita airin lagi, kita kasih pelembab. Takarannya gimana? Kalau kita garuk agak putih. Nah, itu pasti cobain deh ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak juga perlu pakai pelembab biar kulitnya juga enggak kering. Itu enak banget pakainya. Oke. Seperti itu Mas Raden. Nah, ini juga kebetulan ada pertanyaan yang mewakili banyak orang ini ya Dok ya, dari Bu Diana untuk krim pemutih, entah itu untuk muka atau wajah seperti itu. Berarti intinya kalau kita mau memakai lotion-lotion seperti itu, tetap harus customize konsultasi ke dokter kulit ya Dok ya, supaya tidak sembarangan ya? Iya, betul. Jadi kita jangan mau putih, kita mau kulit kita normal dan sehat. Karena kalau dasarnya kulit kita semua matang ya jangan dibikin jadi kayak kulit orang bule. Itu kita merusak kulit namanya. Karena di kulit kita sudah ada pigmentasi kulitnya gitu ya Dok ya? Oke. Betul. Nah itu pelindung kita, jangan dibuang. Gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Diana yang ada di Langkat. Semoga tetap cantik, tetap sehat, dan pastinya kulitnya juga pasti sehat-sehat terus gitu ya. Terima kasih Ibu Diana, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Diana di sana ya. Oke Dok, kita lanjut lagi. Tadi kan sebelum ada Ibu Diana masuk di telepon, kita membahas tentang jenis kulit yang beruntung untuk mereka yang punya kulit ada berminyak gitu ya, daripada yang
kering ataupun sensitif. Nah, itu dari jenis kulitnya. Kalau dari gender sendiri dok, atau jenis kelamin, laki-laki sama perempuan ada beda nggak dok? Mana yang mungkin lebih rentan atau lebih cepat mengalami penuaan dini? Oke, baik. Nah, kita bedakan dulu nih, kulit perempuan dengan kulit laki-laki bedanya apa. Kalau kulit perempuan itu lebih tipis dibandingin kulit laki-laki. Ya, kemudian lemak subkutisnya juga lebih banyak. Jadi kalau kulit perempuan kayak lebih gempal-gempal gitu ya dibanding laki-laki ya. Kemudian komposisi kolagennya sayangnya lebih sedikit dibanding laki-laki. Nah, itu di kulit perempuan. Nah, kemudian ada lagi kulit perempuan itu penumpukannya di daerah yang kelihatan, bokong misalnya atau di paha gitu. Nah, kalau laki-laki penumpukannya nggak kelihatan tuh Mas Raden di dalam perutnya itu, maka kalau makin dia perutnya makin membesar. Gitu ya. Nah, aduh tutupin pakai jas dulu ah. Saya nggak kelihatan loh dari sini. Enggak loh, ya, oke. setengah doang. Jadi awal-awal kulit perempuan dan wanita itu tidak jauh berbeda penuaannya. Nah, penuaan itu mulai kelihatan ketika hormonal menurun pada saat perempuan itu mulai menopause. Ya, jadi fungsi hormonal menurun. Nah, itu kelihatan tuh proses penuaannya. Laki-laki tuh biarpun udah agak tua nggak gitu beda. Kan pernah lihat kalau aktor kesayangan saya Carissa Gir gitu ya, makin tua makin ganteng gitu kan. Nah, kalau perempuan kalau perempuan makin tua, nah itu mesti hati-hati karena dengan hormonal itu turun, lemak-lemak yang tadinya menumpuk bagus itu hilang seketika, gitu kan. 4 tahun menurun, tapi lemak di sini meningkat. Jadi kesannya kulitnya jadi begini, tidak kan? Nah terus di sini turun, nah mulai turun gitu, keriput-keriput. Jadi lebih kelihatan deh kalau usia 50 tahun ke atas, wanita dan laki-laki dibandingin tuan wanita. Oke ya. Nah ini cuma jawabannya tidak kemudian ada yang nangis, ada yang ketawa nih ya. Intinya perawatan juga harus penting gitu ya dok ya. Oke. Benar, beda perawatan dan tidak perawatan. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM dok. Wah hari ini banyak yang tanya nih sama dokter Desi. Aku bacakan deh dok ya, ini dari siapa nih? Ibu Ina nih ya. Salah nanti saya dimarahin lagi, 23 tahun nih masih Mbak Ina ya. Dok, saya usia 23 tahun, tapi kadang orang ngira saya usia 30 tahun. Oh, kirain 24 tahun, beda setahun aja. Dok, saya usia 23 tahun, tapi kadang orang ngira saya usia 30 tahun, dok. Apakah saya harus menggunakan anti-aging? Nah, gimana ini, dokter Desi? Mbak Ina. Wah, ini kayaknya agak susah ngasih taunya. Ini biasanya gimana? Oke, kita jawab aja ya, Mas Raden ya. Oke. Usia 23 dikira usia 30 tahun. Ya, sebel banget sih sama kalau ditanya. Kita jalan sama tante kita ya, dibilang ini kikinya nih, atau nih kakaknya, aduh sebel. Jadi kan nggak nyaman ya nggak. Padahal tante kita bedanya jauh loh, sama kayak gitu. Nah jadi kita sebetulnya usia 23 itu boleh menggunakan anti aging ya, tapi nggak usah yang terlalu ribet-ribet. Perawatan utamanya dulu sebelum anti aging, karena kan anti aging itu tambahan ya. Perawatan utama adalah tadi hindari matahari langsung. Kalau mau berjemur, kayak sekarang gaya hidup kita harus berjemur katanya. Jangan lama-lama dan di bawah jam 9 ya, jangan sejam. Atau gosong. Itu juga tua banget tuh kulit kita. Ya, buktinya apa? Kulit yang di wajah, kalau kita bandingkan dengan kulit yang sebelah sini, ini lebih bagus kulit yang sebelah sini. Karena ini tidak kena matahari, itu buktinya. Jadi kita hindari matahari yang berlebihan. Nah, kemudian perawatan di rumah, pakai pelembab nggak? Itu basic banget nih yang harus kita lakukan sehari-hari. Pelembabnya sesuai dengan jenis kulit. Kalau misalnya kulitnya kering, pakainya yang tipe pelembabnya krim. Kalau misalnya kulitnya berminyak, tadi yang nggak perlu jerawatan, pakai pelembabnya tipenya yang gel atau yang cair. Seperti itu. Paparan matahari udah, pelembab udah, kemudian gaya hidup. Nah, kita sekalian bahas nih Mas. Gaya hidup ya jangan, sekarang kan main handphone di malam karena kan pom-pom gitu ya, terus tidurnya begadang. Itu juga kita main handphone sering-sering, paparan blue light dari handphone itu juga bikin kita tua. Gitu ya. Olahraga, nah tadi kata dokter Michael, olahraga juga penting meningkatkan endorfin. Makanan sehat, banyak ya, awet muda ya. Makan sehat juga, jangan berpengawet, sekali boleh lah ya, tapi ya lebih banyaknya 90% makanan sehat yang tanpa pengawet, yang fresh. Itu.
Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ina. Kalau usianya 23, orang sering ngira 30 tahun. Kalau saya terawang dari sini, kayaknya bukan 30 kok, saya lihat 24. Terima kasih Mbak Ina sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir ya dok ya. Tips simpel-simpel yang bisa kita lakukan sehari-hari yang mungkin kita nggak sadar ternyata ini bisa mengarah pada penuaan dini, harus kita cegah dan bagaimana cara mencegahnya yang baik untuk mencegah itu terjadinya penuaan dini ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Desi Tio SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Dok, kita lanjut lagi, ini tips untuk mencegah penuaan dini. Sebelum kita bahas beberapa poin di antaranya, ini saya sempat kepikiran dok, ini kan sering ya, maksudnya ada artikel atau orang ngomong deh, jangan kebanyakan senyum, jangan kebanyakan ketawa, nanti keriput loh. Nah, itu gimana tuh dok? Oke, baik. Kalau misalnya memang kita senyum atau ketawa kan otot-otot kita bergerak ya. Memang kalau kayak misalnya kita olahraga, otot kita kan juga dilatih untuk bergerak sangat besar. Ya kalau kita sering tersenyum gini ya bisa berkeriput juga di daerah sini. Atau misalnya kita begini senyum ya di daerah sini. Tapi nggak apa-apa kalau kita senyum tertawa, ada hormon endorfin yang juga membuat kita awet muda. Nah yang harus dihindari itu bukan senyum atau ketawa. Yang dihindari adalah berkerut. Misalnya kita mikir, aduh mikir banget, itu terlalu kencang lah. Lama-lama otot ini dilatih menjadi kuat. Jadi bukannya kuat bagus ya, jadi tampaknya kelihatan kita galak gitu kan, karena dilatih kuat. Atau kita merengut terus semonyong. Nah ini berkerut terus, atau kita ngerokok. Nah merokok juga tuh, kita kan begini. Iya. Sering begini ya merokok ya. Nah ini juga berkerut-kerut tuh di situ. Karena asap rokoknya juga jelek. Ya jadi nggak apa-apa, nggak usah takut senyum dan tertawa. Tersenyumlah, tertawalah, biar endorfinnya meningkat, tapi hindarilah merengut. Itu dia ya, senyumlah untuk semua orang ya. Oke dok, selanjutnya yang tadi juga sempat dibahas adalah paparan sinar matahari. Nah kan kadang-kadang juga mungkin orang agak susah nih dok, maksudnya kayak jam yang tepat supaya kulitnya tetap tetap sehat, itu jam tepatnya jam berapa, durasinya berapa lama gitu dok? Baik, paparan sinar matahari yang tepat dan tidak bikin kita stres adalah di bawah jam 9. Ya, jadi antara jam 8 dan 9 matahari kita kan udah keluar. Karena kita di daerah tropis, matahari kita banyak banget. Ya, nah jemurannya juga cukup sebentar aja, paling lama 15 menit. Kita tes 5 menit pertama, kalau misalnya kagak nggak merah ya mesti kita boleh lanjutkan. Tapi kalau udah 5 menit pertama aja udah merah atau udah perih, kita masuk deh. Ya jangan lama-lama dan tetap pakai tabir surya. Gitu ya, kalau mau mukanya lebih cakep ya jangan jemuran di wajah gitu ya, tapi di jemurannya di punggung atau di tangan. Ya muka kita juga nggak jadi rusak karena matahari. Oke, biar nggak gosong-gosong amat gitu ya dok ya. Tetap harus ada tekniknya gitu ya. Benar. Dan gimana ya, dok? efeknya dapet, cantiknya tetap. Yes, betul sekali. Nah, efeknya kalau ngomong ganteng atau cantiknya tetap jadinya. Tetap paripurna ya dok ya. Oke dok. Kalau ngomongin sunscreen atau sunblock, ini kan banyak sekali di luar sana yang SPF-nya seginilah, SPF-nya seginilah. Sebenarnya kalau untuk pemakaian sunscreen sendiri itu gimana dok? Oke, pemakaian sunscreen itu harus cukup, jangan irit-irit. Kadang-kadang pas kita kalau pakai sayangnya dikit aja. Nah harus cukup. Misalnya satu muka kita harus pakai 1 jari. 1 buku jari ini ya, kalau misalnya sampai ke leher 1,5 buku jari gitu patokannya. Nah pakainya di mana? Di daerah wajah, leher, telinga kita suka lupa, dan tengkuk. Kalau yang rambutnya pendek nih kayak kita nih mas, tengkuk harus pakai pelembab. Tabir surya. Tabir surya. Dan daerah yang terbuka tidak tertutup pakaian kita harus pakai sunscreen. Kemudian SPF-nya jangan kecil-kecil, minimal 30 dan yang broad spectrum, jadi ada perlindungan UVA dan UVB juga. Gitu, jangan yang asal-asalan gitu. Nah, kemudian water resistance, keringetan juga nggak gampang hilang, walaupun kita harus ulangi juga, retouch juga sunscreen tadi. Ini seperti halnya Dr. Desi ya, ini
tetap glowing, tetap cerah walaupun kemarin saya lihat di Instagramnya habis jalan-jalan, habis diving segala macam ya dok ya. Tapi tetap glowing. Oke, Dokter Desi, bagaimana dengan berat badan ini dok? Nah, berat badan kita yang meningkat itu juga membuat kita jadi awet tua gitu ya, karena kan karena berat badan meningkat kita jadi lebih malas makan banyak, pasti makanannya mengandung karbohidrat yang tinggi ya, yang gula-gula tadi, kemudian kurang serat gitu. Nah, kalau berat badan meningkat itu juga banyak penyakit, diabetes, darah tinggi. Nah, penyakit itu juga membuat kita jadi penuaan dini tuh. Kita bisa bedain tuh kalau orang yang menurunkan berat badan dibandingkan waktu dia masih gemuk gitu kan. Nah, itu langsung usianya tampak jauh lebih muda. Jadi memang berat badan itu juga meningkatkan faktor untuk penuaan dini gitu. Oke, berat badan, terus juga jangan merokok. Suhu kelembapan tubuh juga kulit kita perlu tahu ya dok? Betul, suhu dan kelembapan tubuh juga. Jadi tadi misalnya kita sering di AC, yang kelembapannya rendah, kelembapnya lebih banyak. Gitu. Kalau kita di udara dingin, di puncak gitu, yang dingin-dingin kelembap juga lebih banyak. Kadar lebih banyak. Tadi juga Mas Mat tadi sedikit rokok ya. Nah, rokok juga harus dihindari karena rokok itu berbahayanya bisa membuat kulit kita jadi rusak, kayak kita di depan barbecue gitu tiap hari dibakar. Betul. Ya gitu. Oke ya, pokoknya hindari hal-hal buruk yang sudah disebut oleh Dokter Desi supaya kita tetap sehat, kulit sehat, dan bisa memperlambat penuaan yang terjadi pada kulit kita. Terima kasih Dokter Desi Tio SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Suci Cengkareng sudah berbagi. Pokoknya ini informasi yang sangat bermanfaat. Kita harus mempraktekannya supaya mukanya dan kulitnya seglowing Dokter Desi. Terima kasih Dokter Desi, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Cinta Kasih Suci Cengkareng. Selamat pagi Dokter Desi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.